Alhamdulillah, kita panjatkan dan kita syukuri atas nikmat iman ya. Jadi kalau hari ini kita bisa sholat, kita syukuri. Kita bisa datang ke sini, kita syukuri lagi. Berarti Gusti Allah masih mengharapkan kita untuk senantiasa ingat Dia. Intinya di situ. Jadi setiap kebaikan itu harus selalu kita nikmati dan kita syukuri. Tidak hanya kebaikan ataupun nikmat ibadah, kita itu dikasih ujian, kita dikasih cobaan, kita ditunda sesuatu yang kita harapkan, yaitu harus disyukuri. Meskipun saya ngomong ini belum tentu bisa ngelakoni. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya alangkah indahnya hidup ini kalau kita itu selalu ya intinya syukur, ikhlas, ridho, kemudian intinya kita taat, itu aja kayak gitu. Jadi jarene ulama itu hidup ini kan hanya menunggu panggilan. Jadi kalau dalam keseharian kita itu dipanggil 5 kali untuk sujud, itu nunggu itu diinteni itu sebelum dipanggil yang terakhir kali sakaratul maut, kematian itu paling enggak kita senantiasa untuk apa namanya berhadap setiap ada panggilan. Meskipun secara fisik nggak iso nang masjid mau adzan, paling enggak nang ati wis diniati ya Allah samina wa atona. Kita sendika dawuh ya bahasa Jawa. Kita siap ya, kita menjawab. Di adzan sendiri kan juga sudah ada apa namanya jawaban ya. Jadi kita mengikuti apa yang diadzankan, kita mengikuti. Tapi pada posisi diri kita sendika dawuh. Apa dawuh pun dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, ini saya mau cerita, jadi mungkin 5 menit lagi Gus. Minggu kemarin ngaji di tempatnya Gus Hasa di Gubuk Sumber Tebu. Nah, dalam kajian itu saya itu kan ngajak, ayo kita mempersiapkan yuk ngajak sholat subuh. Kita mau ngajak sholat subuh ini neng masjid. Kita sholat subuh di masjid. Kemudian kita berusaha untuk mempersiapkan diri, kita rencanakan bagaimana supaya kita bisa sholat subuh. Nah, nanti besok minggu depan nih Rabunya kita akan absen satu-satu sehingga iso rutin sholat subuh itu sopo kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri yang kemarin itu ngajak-ngajak loh ya, yang sudah mengajak ternyata ya gagal, amblas. Artinya apa? Sesuatu yang direncanakan kadang itu apa ya iso tadi, jadi cuma iso tadi pagi tadi pagi iso, kemarin itu nggak iso. Kenapa ya Allah kok tak eleng-eleng? Oh iya, ngomong itu gampang, ngajak-ngajak orang itu untuk kebaikan itu gampang, tapi belum tentu diri kita itu diberikan apa yang kita ajak kan gitu. Jadi padahal mungkin sebelumnya itu tanpa kita ngajak-ngajak kita itu wis malah apa jenenge dikasih kesempatan. Tapi ketika kita mulai mengajak itu ternyata susah, belum dikasih. Itu dijogo tadi.
ucapan-ucapan pun harus ditoto gitu. Jadi hikmahnya itu mau ya, jadi hikmah yang kita dapatkan adalah manusia itu kan harus saya cuma merencana, tapi takdirnya itu tidak kayak gitu. Kemudian orang itu kan besok merencanakan, besok aku harap nanya di, besok aku mau kemana, 3 hari lagi aku mau kemana, sudah memplanning kan gitu. Tapi ternyata besok itu yang kita rencanakan hari itu besok itu meleset kan gitu. Kayak hari ini saya sudah punya rencana ini lancar, ternyata enggak, meleset. Oh iya, berarti memang tidak sesuai yang kita rencanakan, itu tidak semuanya itu berjalan dengan istimewa kayak gitu. Jadi yang dari pengalaman-pengalaman itu ternyata pertanyaan-pertanyaan hidup kita itu bukan besok saya mau apa, besok kita mau apa. Jadi pertanyaan gini sekarang, besok itu rencana Gusti Allah untuk kita itu apa ya? Apa yang akan Allah berikan untuk kita besok itu apa? Skenario-nya itu nanti besok itu seperti apa? Jadi malah kita menerka ya, besok itu mau dikasih apa besok itu kayak gitu. Jadi karena apa, manusia itu cuma rencana tapi akan gagal kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah, nggak punya kekuatan apa-apa. Ya wis, sekarang mindset kita ya wis lah, syukuri saiki iso ngaji. Nah besok karepe Gusti Allah ya apa, kita punya rencana kayak gini Allah, tapi saya menunggu rencana Engkau buat hamba besok itu apa itu. Nah ini kita ya simpel kan gitu ya, membalik apa sudut pandang ya, sudut pandang manusia untuk bikin rencana sekarang dibalik. Allah menyiapkan kita itu mau dibikin apa, dibeli apa, itu ya belajar dari kemarin itu. Kita merencanakan untuk sholat subuh, ngajak sholat subuh berjamaah di masjid, ternyata yang gak iso meset itu nggak gampang. Kak dengan buatan ngajak topik apa ngajak topik itu. Nah kemudian, nah ini yang paling penting ini tentang saya tak eling-eling gitu. Orang itu kan harapannya kan mati meninggal dalam keadaan husnul khotimah kan gitu. Nah ngomong tidak kewalian ini ya apa? Alhamdulillah. Nah ya, makanya saya ini mulai hati-hati kan itu, sesuatu kita nggak ngerti kan gitu. Jadi apa yang terlihat, yang direncanakan itu kadang berbeda. Makanya kita selalu bersyukur iso sholat, bersyukur iso dikasih maaf, bersyukur aku dino iki nggak ngelarani wong, syukur dino iki aku tidak iri sama orang, syukur aku tidak dengki, syukur aku iso sedekah, syukur aku dilarani, aku dihina tapi aku tidak membalas. Jadi syukur, kita menutup hari ini dengan kebaikan itu bersyukur. Karena kita nggak ngerti skenario Allah besok itu apa, nggak ngerti. Itu ya, jadi sesuatu sing kita kok disepelekan dengan iso diatur, ya iso. La haula wala quwata illa billah. Di situ kita nggak iso apa-apa. Itu mah di planning ya meleset. Karena selalu minta ya keteguhan iman, keteguhan hati, agar kita itu selalu istiqomah. Itu sing mahal itu adalah istiqomah. Itu iso ning masjid istiqomah, syukur alhamdulillah. Dijogo aja nganti sombong ya ning masjid. Jadi aja nganti sombong. Wis iku mau, wis istiqomah pun iku yo ditoto, aja nganti ujub, aja nganti sombong. Ngono to. Jadi naik terus.
Jadi naik ada PR-PR yang perlu dituntaskan satu persatu. Ini setiap level mau naik itu mesti ono sesuatu sing akan mengganggu. Godaan itu ada. Godaan itu ada. Jadi kita harus mulai noto itu. Dan saya yakin Quran itu benar apa adanya. Jadi kalau kita benar-benar mengikuti itu insya Allah semua tertata dengan rapi, dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Ini kemarin di grup BA bahas pilpres kriteria pemimpin mukmin soleh, ya kan gitu. Bahas ribut-ribut di situ. Siapa yang cocok? Yang cocok saya dipilih sopo yang punya kriteria itu. Sore ini habis asar apa habis maghrib itu ngaji mau coba terus kayak gak ingin lah juz 12 ayat terakhir dari juz 5 An-Nisa 135 sampai 148 isinya tahu enggak? Perintah Allah untuk menegakkan keadilan. Di situ termasuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, hanya menjadikan orang mukmin sebagai pemimpin. Kriterianya ini. Nah, ini lah yang dibahas yang tadi itu kan. Ini ayat yang diperdebatkan orang-orang tadi. Seperti itu. Nah, cuma ya kita hanya bisa menafsirkan sudut pandang manusia. Sing lebih ngerti kan ahli tafsir kan belum tentu sempurna kan gitu ya. Ya wis awake dhewe iki ya semampunya aja kan gitu, semampunya aja memahami itu. Kadang orang mau menafsirkan itu aja salah, banyak konflik pemahaman itu kan karena salah menafsirkan dari isi ayat kan gitu ya. Jadi ada satu ayat ditafsirkan si A si B beda pendapat akhirnya kira-kira itu kan turun-temurun terjadi seperti itu. Padahal untuk memahami tafsir, untuk memahami maknanya itu ngerti kan cuma Gusti Allah dari Quran yang tahu. Manusia kan yang mereka-reka. Lah yang lebih ngerti kan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bisa tahu karena Kanjeng Nabi dibukakan rahasia oleh Allah. Iki loh maksudnya. Ayat iki maksudnya iki. Kanjeng Nabi langsung kontak sama Gusti Allah, ngerti. Lah kita sing nggak punya akses langsung artinya nggak dibukakan rahasia. Ya nggak ngerti akhirnya dengan perkiraan toh. Dengan apa? Dengan sumber-sumber kitab itu bedanya di situ. Itu jadi kemarin itu sesuatu yang diperdebatkan itu karena tafsir yang berbeda dengan sudut pandang keilmuan masing-masing. Padahal tulisannya apa ayatnya itu sama ya, harokatnya ya bodoh, cuma sudut pandangnya beda-beda. Ya saya ngerti ya Gusti Allah aja kan yang lain. Kalau Kanjeng Nabi ngerti langsung maksudnya Allah seperti apa, tapi kita nggak ngerti. Nah itulah jadi di ayat itu ya 12 ayat terakhir dari surat An-Nisa itu salah satunya adalah kadang kita itu bicara mengatasnamakan seolah-olah itu dari Allah ya, padahal kita itu nggawa jenenge Allah untuk apa? Membenarkan maksud kita, membenarkan pikiran kita. Nah itu yang tidak boleh. Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan bersama Gus Baha dengan apa tema ketakwaan ya, masih takwa. Yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Oke, monggo Gus. Al-Fatihah. Oh iya, Bismillah. Al-Fatihah.
Ya. Melanjutkan hadis yang kemarin, yaitu hadis yang ke-78. Bisa nanti Imam Nawawi menukil dari hadis sahih muttafaqun alaih nomor 78 ya. Anja al khamis utawi hadzal khamis utawi iki hadis kang nomor 5. An Jabirin radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. An Jabirin saking sahabat Jabir anake Abdullah. An Jabirin radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Jabir qala. Iki menyimpan lafal qala. Orang ngucap sapa Jabir, anna usune sahabat Jabir iku Ghaza budalan perang man Nabi sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Jabir ikut berangkat perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Ghaza ini mesti Rasulullah ikut perang. Namanya Ghazwah. Ghaza yang ghazwatan. Kibala Najdin ing dalem arahe tanah Najd. Tanah Najd sakniki ya Riyadh. Kibala Najdin ing dalem arahe tanah Najd. Falamma qafala mongko lamun nalikane bali. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala mongko bali sapa Jabir mahagum sertane Kanjeng Nabi. Qafala mongko Bali, jadi Bali sahabat bersama Kanjeng Nabi juga ikut pulang di perang dari perang Rasulullah berangkat perang, Jabir ikut dan para sahabat yang lainnya dalam perang. Perang apa ini? Fa'adrokat humul qailatu fi wadin kasiril Aidoi Fa'adrokat mongko tetemu sopo alqailatu waktu qailula ing Kanjeng Nabi lan sahabat ketika menjelang waktu zuhur, berarti al-qailah itu waktu qailulah, waktu ketika disunahkan, sekarang disunahkan tidur sebelum zuhur. Tidur qailulah, tidur sebentar sebelum 1 jam sebelum zuhur atau setelah zuhur 1 jam itu kan sunnah. Kalau di kita ya itu ya jerakan-jerakan itu kan bisa tidur ya, yang bisa tidur qailulah ya, itu jerakan-jerakan ya. Jerakan bisa tidur 1 jam sebelum jam 12 atau 1 jam setelah jam 12. Itu sunnah Rasul. Kalau sekarang yang seperti ini dipakai orang-orang non-muslim. Jadi sekolah di Eropa itu sudah ada jam tidur sebelum zuhur, sebelum jam 12. Kalau di sini tidak ada. Paling jam istirahat dibuat beli makan atau es, ya, buat makan minum itu. Kalau di Eropa sudah tersediakan tempat untuk merebahkan badan. Jadi ketika tiba waktu qailulah itu fi wadin katsiril idot, fi wadin ing dalem jurang katsiril idoti kang akeh rini. Jadi ketika Rasulullah pulang dari perang apa ini? Ini perang apa ini posisi Rasulullah berangkat perang apa ini?
Betul disebut ya. Hah? Jenenge perang Dzatur Riqa. Perangnya ini posisi perang Dzatur Riqa. Jadi proses Rasulullah perang Dzatur Riqa itu setelah perang apa? Setelah perang, sebelum perang Tabuk, Rasulullah melakukan perang Badar. bukan iya, Uhud, apa? Ya Allah, subhanallah. Badar. Bukan, yang penjaraannya banyak, dapat ghanimah luar biasa, sampai sekarang diabadikan. Uhud. Allah itu Uhud. Bukanlah Khaybar, perang Khaybar. Khaybar. Nah, perang Khaybar. Jadi Rasulullah habis perang Khaybar, kemudian perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa ini tidak sebagian banyak tidak dijelaskan karena tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi benturan seperti perang Tabuk, tidak seperti perang Khaybar, tidak. Tapi ini membasmi orang-orang kabilah Quraisy yang apa masih membangkang, sering bikin onar di Madinah, sering bikin onar, akhirnya dibasmi, dibersihkan, dinamakan perang Dzatur Riqa. Fi wadin katsiril ildad. Ketika pulang dari perang Dzatur Riqa itu, Rasulullah pulang berteduh. Boleh ketika masuk waktu Qailula itu, siang itu, fi wadin katsiril ildad. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanazala mongko keri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tafarraqan nas, wa tafarraqan pisah sapa annasu, pira-pira manusa, sahabat berpencar. Di posisi Rasulullah apa mencari Tempat berteduh. tempat untuk berteduh fi wadin katsiril ildad. Kemudian para sahabat berpencar untuk mencari mana ini yang cocok untuk Rasulullah. Fil idahi yastadilluna bisajari wa tafarraqan padha pisah sapa nasu manusa fil idati ing dalem wit sing ana rene. Nek kene ya wit apa? Kaktus. Wit ana rene. Kaktus itu bukan pohon. Kaktus itu termasuk tumbuhan. Jadi pohon bercabang yang punya batang pohon. Fil idati yastadilluna bisajari. Karena nek no Jawa ya di mana nih wit kelampis ya. Wit kelampis ada rene ya. Ini di sini. Kalau di sini ya di mana nih wit kelampis. Tapi kalau di Arab mungkin pohon-pohon yang ada durinya. Kalau kaktus itu bukan bagian dari pohon yang punya batangnya, punya cabangnya, punya rantingnya, enggak, tapi berduri. Itu bukan termasuk golongan pohon. Seperti pisang itu. Pisang itu bukan pohon. Pisang itu termasuk tumbuhan rerumputan. Masuk kategorinya Rumput tapi besar ya. ya, jenis rerumputan pisang. Rumput sama dinosaurus sih paling ya. Ini Tapi bertunas. ya, itulah bahasa Arab. Fil idoti yastadiluna bisajar. Fil idoti ing dalam wit sing ana rene yastadiluna kang amri yup-yupan bisa jari kelawan wit, maksudnya yang punya batang pohon gitu loh, yang daunnya rindang. Wit duwe ri ana rene, daune rindang. Ayo bayangno ngono, wit kelampis ning Indonesia ya, wit kelampis. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin. Wa nazala lan medun, maksudnya leren. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin ing dalem ngisore wit samurah. Jenenge ning Arab wit samurah. Ketika orang-orang para sahabat itu berpencar untuk mencari sebuah pohon yang rindang, kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini cocok untuk jenengan. Para sahabat dahulu kan berkhidmat kepada Rasulullah, mencarikan
tempat untuk berteduh, untuk berkoilulah. Ini diceritakan perang apa? Perang apa tadi? Saya Perang apa? ternyata lagi Oh, perang apa jenenge mau? Perang Daturiko iku perih soalnya. Perangnya iku wis kok satu onto ditumpaki gantian wong 8. Jadi perang perih. Ngakune wis Posisinya sepi, sandang pangan, sepi, perbekalannya sepi. Yang terjadi sangat perih, makanya dinamakan Daturiko itu kain, lapisan kain. Jadi sampai kakinya kakinya para sahabat itu luka-luka, sampai kukunya kaki itu terlepas, sangat perih. Makanya Daturiko yang dipakai perban cuman kain sobean, dilapisi terus, dilapisi kuku kaki itu terlepas. Fa'allaqa biasabi wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin fa'allaqa mongko gantungake biya kelawan samurah. Sapa yang ngake gantung Rasulullah. Fa'allaqa mongko gantungno sapa Rasulullah biya kelawan samurah. Saifahu ing pedange Kanjeng Nabi. Setelah dapat pohon yang merindang itu tadi, pedangnya Rasulullah digantung gitu, candal. Wanimna naumatan, wanimna lan turu sapa ingsun kabeh, naumatan ing turu temen. Para sahabat tertidur lelap. Nimna naumatan ini berarti tertidur lelap. Kalau golabanin naum berarti tertidur lelap sebentar tertidur. Nah, nimna naumatan memang sungguh-sungguh tidurnya nyenyak. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanuna fajinahu. Sampai fa idza Rasulullah nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yad'u ngundang na ingsun fajina mongko teka sapa ingsun hu ing Rasulullah. Sampai pada saat Rasulullah memanggil kepada para sahabat itu tadi, kemudian kami datang, "Hoi, Jabir, hei." Kan gitu diceluk kabeh. Wa idza 'indahu a'rabiyyun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza 'indahu lan nalikane ing dalem sanding Rasulullah a'rabiyyun utawi wong Arabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza ihtaratu alayya sayfi wa ana naim." Ketika orang-orang sahabat itu tertidur lelap, tiba-tiba Rasulullah memanggil sahabat. Ada apa ini Rasulullah memanggil? Wa idza 'indahu a'rabiyyun. Ternyata di sebelah Rasulullah itu ada seorang Arabi yang sudah tersungkur, lemas. Ono wong Arabi, ono wong Arab kafir Quraisy ini, Yahudi, wong Arabi. Inna hadza ikhtaroto. Inna hadza utawi kiki wong Arabi iki mang iku ikhtaroto ngunus sapa Arabi alaya ing atase ingsun. Ngunus apa? Ngunus pedang. Posisi pedang Rasulullah itu mau diambil diunus. Ini nek dikisahkan di sini, inna hadza sune utawi wong Arabi iku ikhtaroto ngunus sapa hadza Arabi alaya ing atase ingsun saifi. Ngunus apa? Saifi ing pedang ingsun wa ana utawi ingsun Rasulullah iku naimun sare. Jadi posisi Rasulullah ketika tertidur pulas, ada seorang Arabi Yahudi, Arab Badui itu mengambil pedangnya Rasulullah yang dicendalkan ya, yang diletakkan digantungkan di pohon itu, kemudian diunuskan pedang itu.
di lehernya Rasulullah. Fas taikotu mongkot tangi sapa ingsun. Itu ngene bentangi ingsun. Fas taikotu mongko tangi sapa ingsun bahwa ya tawi Arabi iku fiyatihi ing dalem tangane Arabi Sultan Khalid dan Unus. Jadi posisinya di tangannya itu sudah ada pedang yang diunuskan. Faqala li mongko ngucap sapa Arabi limareng ingsun man utawi sapa iku yamna'u bakal nyegah ka ing sira minni saya ingsun. Ketika pedang itu sudah diunus di leher Rasulullah, Arabi berkata, "Ya Muhammad, may yamna'uka minni?" Siapa yang menolongmu dari unusan pedang ini? Logika manusia, ketika pedang sudah berada di leher, kamu mati atau Hidup. kamu mati atau tunduk kepada saya, kan gitu. Jelas posisi logika manusia kan ini di luar nalar. Perang Dati Riko ini ada kisah yang di luar nalar yang menunjukkan bahwasanya Allah terlibat melindungi kekasihnya. Fakta nyata. Mayyamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang menolongmu wahai Muhammad? Rasulullah terbangun, qultu ngucap sapa ingsun. Rasulullah berkata, bersabda lahu maring A'rabi, Allah ya Allah salasan kelawan tolong ambaran. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang menolong? Allah 3 kali. Apa yang terjadi? Walam yu'aqibhu wa jalasa. Jadi ketika Allah disebut 3 kali, tersungkurlah si Arabi itu. Kisah satu, kisah walam yu'aqibhu wa jalasa. Walam yu'aqib lan ora bales mateni sapa Kanjeng Nabi bu ing Arabi wa jalasa lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Rasulullah diperlakukan seperti itu, tidak membalas tidak menghukumnya, maksudnya tidak menghukum, ya. Kemudian duduk Rasulullah. Jadi kalau ada hadis bahwasanya Rasulullah itu menyuruh anarkis, ya harus ditinjau. Itu untuk apa? Biasanya untuk tarhib, untuk apa? Untuk menakut-nakuti. Ada Rasulullah memerintahkan dengan ancaman keras, itu tidak ada. Siapa yang menolongmu? Allah. Jadi istilahnya kan tawakal, yakin. Siapa yang bisa menolongmu? Kemarin sudah kita detailkan bahwasanya menggantungkan hidup ini tidak pada yang mati, tapi menggantungkan hidup ini pada zat yang al-hayyu, yang punya hidup, zat yang hidup, la yamutu, dan zat yang tidak mati. Di hadis sebelumnya, kekuatan takwa, kekuatan tauhid itu bisa menghancurkan makhluk. Kekuatan tauhid, kekuatan ketauhidan kita itu adalah senjata utama untuk menundukkan makhluk. Makhluk siapa? Terutama makhluk adami. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atau termaktub di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini istimewanya Imam Nawawi. Imam Nawawi
luar biasa hafalannya. Wa fi riwayatin, ini zaman dulu belum ada Google, belum ada memori, belum ada kitab sebagus ini ya. Imam Nawawi ini ada berapa riwayat beliau cantumkan di sini. Ada 3 riwayat. Allah yarham. Jadi luar biasa Imam Nawawi sampai hafal banyak riwayat dari satu kejadian, dari sumbernya ini, sumbernya ini, sumbernya ini. Ya apa? Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat yang lain, riwayat yang lain. Qala was ngucap sapa Jabir, sahabat Jabir. Dari redaksi yang pertama tadi dari Jabir, tapi ada riwayat yang tetap dari Jabir tapi redaksinya berbeda. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa. Kunna ana sapa ingsun iku ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqai ing dalem perangan tanah riqa. Jadi yang tadi tidak disebutkan wadinya itu apa, di lembah apa, tapi disebutkan di tanah Najd. Ya, kalau ini disebutkan fi wadil katsiril idot tadi loh. Lembahnya itu lembah di. Nah, ini bidzatir riqa. Ini disebutkan di lembah Riqa. Yang tadi hanya menyebutkan letak wilayah mana. Riyadh. Sekarang lihat Najd. Najd itu nama dulu, kalau nama sekarang Riyadh. Jadi ibu kota ya. Fi bidzatir riqa. Fa idza ataina ala syajaratin zalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ataina mongkon lamun nalikane teka sapa ingsun ala syajaratin ing atase wit zalilatin kan banget iupe. Ketika kami sampai di sebuah pohon yang rindang, tarokna mongko ninggal sapa ingsun ha ing tarokna mongko ninggal sapa ingsun ha ing sajarah zalilah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah nyampe di pohon yang rindang, kami meninggalkan Rasulullah di situ. Jadi faja'a rajulun minal musyrikin. Faja'a mongko teka sapa rajulun awa-awaan minal musyrikina saking golongane pira-pira wong musyrik. Wa saifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisajarati. Wa saifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawi pedange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mu'allakun den gantungake bisajarati ing dalem wit. Jadi digantungkan pada sebuah pohon. Fakhtaratuhu faqala. Fakhtaratuhu mongko ngunus sapa rajul hu ing saif. Faqala mongko ngucap sapa rajul takhafuni, ketika pedangnya itu sudah diletakkan di sebuah pohon, kemudian diambil oleh rajulun minal musyrikin itu. Faqala takhafuni ya Muhammad, takhafuni wahai Muhammad, takhafuni ana ta wedi sapa sira ni ingsun. Wedi sampean. Ini redaksi yang lain mengatakan pen wedi ya. Muhammad wedi ban. Qala dawu sapa kanjeng Nabi la ora. Qala ucap sapa rajul fama yamna'uka minni. Faman utawi sapane wong iku yamna'u nyegah sapa man ka ing sira minni saking ingsun. Sapa sing arep nglindungi sampean? Sapa sing arep nglindungi panjenengan? Wong Arabi, wong musyrik mengatakan Muhammad pen wedi ya mbek aku. Gak,
Sapa sing nglindungi sampean? Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, Allah. Iku Allah. Jadi redaksi yang ini mengatakan bahwasanya mu'allaqun bisajarati fakhtaratu. Namanya siapa sih ini? Ini sebagian kisah mengatakan mayoritas ulama di Indonesia siapa namanya? Rajulun minal musyrikin atau Arabin ini siapa? Pernah dengar cerita seperti ini? Namanya Daksur, namanya Daksur. Ini rajulun minal musyrikin. Daksur kalau sekarang dipelesetkan jadi Caksur. Daksur kan jenenge. Dak iku ninggalo, sur iku jadi daksuk berarti dak iku ninggalo, suk iku elek. Jadi daksuk saiki. Oh. Daksur jadi daksuk. Waduh. Nek dadi ning Surabaya dadi rame lah Pak. Daksur. Wa fi riwayatin Abi Bakrin Ismail. Ini sampai 3 ya. Redaksi yang lain. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat yang lain, riwayat yang lain. Diriwayatkan siapa? Wa fi riwayati Abi Bakrin lan iku tetep ing dalam riwayat Abu Bakar al-Ismaili kang bondo Ismaili fi sahihi ing dalam kitab Sahih Ismail. Qala mayyamna'uka minni qala mus ngucap sapa rajul Arabi rajul minal musyrikin mau manut sapane wong iku yamna'uka manut sapane wong yamna'uka nyegah sapa man ka ing sira mini sange ingsun. Siapa yang menolongmu? Ini redaksi yang lain mengatakan qala dawuh sapa kanjeng Nabi Allah, yaiku Allah. Qala ngucap sapa rajul Qala ngucap sapa Abu Bakar al-Ismaili fasaqata sayfiu min yadihi fa khadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar meriwayatkan fasaqata mongko ceblok apa sayfu pedang min yadihi saking tangane rajul. Ketika lafal Allah itu disebut diucapkan sama Rasulullah, maka terjatuhlah pedangnya rajul ini. Fa khadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khadha mongko ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa ing pedang. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi ketika pedangnya si rajul itu jatuh kemudian diambil oleh Rasulullah. Mayyamna'u kami ini diganti diwales. Manutawi sapane wong iku yamna'u nyegah sapa man ka ing sira mini sange ingsun. Siapa yang melindungimu? Ganti dibalik. Pedang itu dijadi tangan Rasulullah dibalik. Apa yang diucapkan oleh rajul minal musyrikin faqala mongko ngucap sapa rajul kun dadi sapa panjenengan dadi sapa sira khairu akhidin ing luwih becik-becike wong kang ngalap. Apa ya maksudnya apa maksudnya? Ya maafkanlah saya karena ketika pedang itu di tangan seorang musyrik, Rasulullah ditanya, siapa yang menolongmu? Siapa yang akan menolongmu? Rasulullah bersabda, Allah yang menolong saya. Tapi ketika sebaliknya, Rasulullah mengangkat pedangnya seorang musyrik ini tadi, berkata, mayyamna'uka minni, siapa? Tak balik sekarang. Siapa yang melindungimu? Orang itu berkata, kun khairu akhirin. Maafkanlah, maafkanlah itu terlalu halus ya. Ya, Ojo. jangan jadilah orang yang apa? Ya, sebaik-baik orang yang mengambil. Artinya begini. Kun khairu akhirin, engkau jadilah sebaik-baik orang yang mengambil. Jadi orang yang mengambil kan nggak mungkin mau dipakai yang jahat kan, gitu. Untuk yang baik-baik. Nih, ngomong maafkanlah, ampun dan gitu. Ya, ampun.
Tapi seorang musyrik ini tidak mengakui dia lemah, enggak. Kun khair akhi, ampun, tidak ampun. Jangan jadi orang yang terbaik dalam menggunakan pedang ini, tidak melakukan pembalasan terhadap orang yang lemah. Dia posisi sudah tersungkur, sudah lemas. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ketika ampun-ampun itu, Rasulullah bersabda, "Tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah." Tashhadu nyekseni sapa sira an ing kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang patut disembah iku maujud illallah ing Gusti Allah. Bersyahadat to sampeyan syahadat. Wa anilan sunni utawi ingsun iku Rasulullah utusan Allah. Kon syahadat Rasulullah, orang yang sudah bertemu dengan Rasulullah, hidayah sudah ada di depan matanya, sudah benar-benar menyaksikan. Qala ngucap sapa rajul la moh, nah ini sebenarnya moh, walakinni u'iduka alla uqatilaka wala akunu ma'a qaumin yuqatilunak. Moh, walakin lan tetapi ini utawi ingsun, walakinni iku u'iduka janji maring panjenengan alla uqatilaka ing nyento ora mateni sapa ingsun ka ing sira, wala akunu lan ora ana sapa ingsun iku ma'a qaumin sertane kaum yuqatilunaka kang padha mateni sapa kaum ka ing panjenengan. Aku berjanji, Muhammad, saya tidak akan memerangimu, saya tidak akan membunuhmu, dan saya tidak akan memerangimu bersama kaumku. Bersama kaum. Jadi berjanji tidak akan memerangi, berjanji tidak akan membunuhmu, berjanji tidak akan berperang dengan kaum, bersama kaum memerangimu. Fakhalla sabilahu fa'ata ashabahu faqal. Fakhalla mongko ngeculake sapa Kanjeng Nabi sabilahu ing pedhae Kanjeng Nabi. Akhirnya dilepas. Begitu Rasulullah. Nek ana hadis kemudian pemerintah dengan ancaman, itu berarti untuk tarhib, untuk apa? Memberikan tarhib, bukan tarhib, tapi tarhib, menakut-nakut. Ulama bersilih pendapat. Makanya kalau Rasulullah itu memerintahkan dengan ancaman, Rasulullah ketika sudah ditodongkan seperti itu aja masih memaafkan untuk bersyahadat. Terus gak apa-apa syahadat atau gak gelem, gak apa-apa, gak gelem, gak apa-apa. Tapi perintah itu sudah disampaikan. Jadi untuk nadhirun sebagai penyampai. Ono perintah-perintah kemudian diikuti dengan ancaman, dengan apa? Dengan maksud untuk membalas satu kekerasan yang tidak. Fa'ata mongko teko sapa rajul ashabahu ing pira-pira sahabat rajul. Ketika sudah itu terjadi, orang itu tadi, orang musyrik itu tadi pulang menemui kanca-kancane. Faqala mongko ngucap sapa rajul, "Jitukum min indi khairin nas." Jitukum us teko sapa ingsun kum sira kabeh min indi khairin nas, min indi sange-sange ingsun khairin nasi, wong kang becik-becike manusa. Jadi saya sudah bertemu dengan orang yang paling mulia, orang yang terbaik di antara manusia. Itu kalau istilah perang berarti dia memaafkan. Nah, kalau kita menonton film Cina itu yang Kung Fu Shaolin itu ya,
ketika musuhnya sudah terhimpit, sudah lemas, nggak mungkin mau dibunuh. Atau begitu sebaliknya, jurus yang paling tinggi ya, yang dia punya, yang ketika ini jurus dipukulkan pasti mati, itu tidak dipakai. Ini jitukum min indi khairin nas, posisi nyawa sudah ada di tangan Rasulullah, tapi kemudian dilepaskan begitu saja. Ini sebaik-baik orang, orang yang berhati mulia, orang yang punya kebaikan yang terbaik di antara manusia. Oh no, kadung wong ngarep mateni sampean lemah, gitu. Kemudian saya balas, sampean lepaskan. Oh no, tak? Seperti itu. Itu hati Rasulullah. Ya minimal dikepruk. Paling enggak ya Rasulullah enggak, cuman pemerintah tasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah ini? Bahwasanya keyakinan paling memuncak yang paling dimiliki seorang muslim itu tauhid. Istilahnya kalau kita nonton film ya. Kita nonton film ketika ada adegan di dalam pesawat yang sedang mengalami turbulensi, semua awak pesawat, pilot, pramugari semuanya sudah tahu bahwasanya posisi pesawat itu turbulensi. Apa yang diminta orang-orang penumpang? Semuanya sama, berlindung sama siapa, minta perlindungan sama siapa. Semuanya akan menyebut sebut saiso-isomu maca sholawat ya, saiso-isomu maca tasbih, saiso-isomu. Semuanya kembali pada yang menciptakan, yang memberikan selamat kita. Situasinya seperti itu loh, ketauhidan kita ditampakkan. Kisah ini menampakkan bahwasanya satu ya, Allah betul melindungi kekasihnya. Allah betul menampakkan bahwasanya Allah itu melindungi Nabi Muhammad. Sahabat-sahabatnya padahal terlelap tidur. Semuanya terlelap tidur qailullah itu. Ada seorang Arab yang mau membunuh, dan di luar logika manusia bahwasanya posisi sudah sangat terjepit ya. Nah, logikanya manusia tetap membalas lah, itu di luar logika manusia. Tapi Allah menjaga rasulnya kemudian memberikan balasan kepada si pembunuhnya itu tanpa menyakiti. Ini perintah, ini semuanya kan perintah. Kalau manusia biasa ya dipatahin, dibalik dipatahin. Tapi ini perintah dari Sang Pencipta. Ada wahyu yang diberikan kepada Rasulullah. Dua hikmah yang bisa kita nukil dari Sahih itu pijakan hukumnya kuat. Qauluhu qafala sarah penjelasannya, ay roja'a wal idha'u asyajaru alladzi lahu syaukun as-samuratu bi fathis sin wa dhammil mim asyajaratu minat tolhi. Jadi as-samurah itu asyajaratu minat tolhi wa ya al-idhamu min syajaratil idhahi wahtaratas saif ay sallahu wa huwa fi yadihi sultan, bukan sultan, sultan itu maslukan wa huwa bi fathis shad wa dhammiyah. Sultan itu artinya ketika pedang diunus ya, dicabut dari warangnya ya, warangnya sultan. Hadis yang ke-79, As-sadis an Umar radhiyallahu anhu qala
diriwayatake saking Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Umar kala wis ngucap sapa Umar sami tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh sapa yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khisaman wa taruhu bitonan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kalau ada hadis yang hadisun hasanun ini banyak hadisun hasanun itu hadis hasan, hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ya, ada hadis marfu, hadis palsu, ya. Jadi hadis hasan ini untuk apa? Kembangan, misalnya pijakan suatu kembang, tapi bukan pijakan untuk sebuah pedoman pot indah. Sami itu Rasulullah SAW yakul, lau annakum tatawakkaluna, lau annakum lamun ana sapa sira kabeh iku tatawakkaluna padha tawakal kabeh sapa sira. Jadi ketika kamu tawakal semua Allah yang ngatasi Allah haqqa tawakkuli kelawan sak temen-temene tawakal marang Allah, jadi berpasrah kepada Allah. La razaqakum kama yarzuqut thair, la razaqa mongko yakti awe rezeki sapa Allah kum ing sira kabeh. Ilar iki lam takkid. Ya wis mesti. Kama yarzuqut thair, kama kaya oleh paring rezeki, kama yarzuqu kaya oleh paring rezeki sapa Allah at-thaira ing at-thaira ing sore mano at-thaira ing burung, at-thaira ing burung. Tairun. Jadi tairun itu burung, tairun bukan sorry, tapi burung ya mana burung. Jadi di istilah Rasulullah bersabda Allah pasti memberi rezeki, jadi diibaratkan kepada burung, diibaratkan pada burung. Dan bertawakal sungguh-sungguh. Kenapa Rasulullah kok memberikan contoh toir, burung, kok yang lain, kok kucing? Ya. Berarti burung itu punya hati yang sangat lembut. Burung punya hati yang lembut. Hatinya sangat lembut. Burung atoir, bukan toir loh ya. Iki burung spesifik burungnya, bukan burung yang punya apa cakar, ya. Bukan burung yang punya cakar yang makanya itu daging di ora-ora disiksa gitu, bukan. Atoir itu burung yang jalannya seperti ayam, ya, kemudian makannya hanya pakai apa cucuk etok, nggak pakai kaki, nggak pakai taringnya. Atoir ini kalau diserahkan burung merpati seperti burung emprit yang halal dimakan, burung yang halal dimakan, maksudnya atoir, bukan raja wali pak, seperti raja wali enggak, tapi burung yang halal. Taghdu diistilahkan sebagai burung. Ya apa istilah taghdu budalan esok sapa tair, apa tair budalan taghdu ini berangkat esok dalam kondisi apa? Khisaman hale lesu wa taruhu lan bali sore apa tair bitonan hale warak. Jadi berangkat pagi dalam posisi perut kosong,
pulang sore dalam posisi perut Kenyang. penuh, perut kenyang. Bataruhu bitonan. Barang siapa yang laut anakum ketika laut seandainya seumpama kalian semua itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan memberi kamu rezeki seperti kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung yang pergi pagi dalam keadaan kosong perutnya, kemudian pulang sore dalam keadaan penuh. Nggak bontot ya. Bontot itu. Posisinya tawakal itu. Tawakal hakka tawakkuli. Dengan sepenuh-penuh sesungguh-sungguhnya bertawakal. Tidak menggantungkan pada yang lain. Yang lain maksudnya makhluk yang mati. Tidak menggantungkan pada dunia, hanya menggantungkan pada Sang Pencipta. Orang sekarang menggantungkan kertas ya, dolar yang menciptakan Manusia. dolar yang menciptakan Amerika runtuh, dolar runtuh. Nah, yang bertawakal ketika posisinya terpepet logika akal sehat, apa yang kau andalkan, apa yang bisa menyelamatkanmu? Rekeningku penuh, Pak. Kan begitu. Saldo masih penuh. 3 digit. Itu mayoritas seperti itu. Padahal hak tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Nah, sekarang masalahnya rezeki itu tidak makan. Kalau makan sudah dicukupi, Pak. Bekerja bukan untuk makan kok. Ya. Bekerja untuk apa? Untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan. Jadi bukan untuk makan. Kalau dulu orang bekerja itu untuk makan. Tapi kalau sekarang bekerja itu untuk kebutuhan. Gak nanti, gak nanti. Dia disiksa. Iya, disiksa dengan kebutuhan itu sendiri. Padahal Allah sudah berjanji. Nah, kayak hadis seperti ini ya. Ini kan bukan kategori untuk beribadah, bukan akidah, bukan tuntunan untuk beribadah. Lah kayak gini bisa dijadikan bukan hadis sahih pun bisa untuk kembangan, untuk tarhib ya, untuk motivasi itu boleh. Tapi kalau hadis Sahih. untuk ibadah, contoh ya, contoh gak enak kalau contoh hadis itu man sholla fi apa barang siapa yang tidak sholat di masjid, maka akan saya bakar rumahnya. Itu kan tidak itu. Oh, itu. Jadi nggak bisa dijadikan pedoman qot'i sebagai kaidah beribadah. Barang siapa itu? Ulama berselisih. Barang siapa yang rumahnya dekat dengan masjid, la sholata. Barang siapanya rumahnya dekat masjid, kemudian tidak sholat di masjid, ya, la sholata. Berarti dia tidak sholat. Nah, itu hadis dhaif. Kalau yang hadis itu tadi yang akan saya bakar rumahnya, itu selisih pendapat ulama. Empat imam itu selisih pendapat. Kalau Imam Syafi'i jamaah di masjid itu kan fardu ain. Kalau Imam Malik, Imam Hambali berbeda.
Kita Syafi'i hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Makanya hadis itu sebagai tarhib. Jadi bukan perintah kemudian dai bilang enggak, tapi untuk apa? Menakut-nakuti. Oh, Rasulullah seperti ini loh. Rasulullah tidak mungkin untuk menakut-nakuti itu. Ibadah apalagi bersahadat pun posisi seperti itu dilepas. Nggak mau syahadat. Ya wis kena mulia apa. Ini harus clear ya pemikiran kita bahwasanya Rasulullah tidak mungkin memerintahkan seperti itu. Yang terjadi ya kalau tidak dhaif ya selisih pendapat. Jadi kalau Imam Syafi'i clear bahwasanya sholat di masjid itu fardu ain. Fardu ain, fardu kifayah, sorry. Fardu kifayah. Harus clear itu ya. Jadi barang siapa yang rumahnya dekat masjid tidak sholat di masjid berarti la sholata. Itu hadis dhaif. Karena dijadikan kaidah atau dasar hukum. Nah, kalau seperti ini hadisun hasanun targhib. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Tawakal, ikhtiar, ya, yakin, itu harus komprehensif, harus satu paket simultan, itu satu pekerjaan yang dilakukan simultan. Kalau seekor burung diibaratkan burung, dia modal apa dia? Dia punya modal apa? Punya dua sayap. Kita punya dua sayap. Punya. Ya. Ya. Punya apa? Sayapnya satu yakin, ya. Yang satu punya dua sayap, yang satunya sabar. Ya. Punya dua sayap. Burung terbang tidak punya modal, pergi kosong, pulang penuh. Ini diibaratkan burung. Manusia. Ya otomatis kan terbang bagian dari ikhtiar. Kalau ngomong tawakal kan ikhtiar, Pak. Itu ya salah kaprah nih. Burung tidak harus membawa alat atau membawa perbekalan, membawa modal untuk mencari nafkah ya. Dia tawakal tidak berdiam diri, gitu maksud saya. Tawakal tidak berdiam diri di sarangnya saja, tapi dia keluar, berangkat pagi, pulang sore. Cukupi bergerak. Kalau istilah kita gerak terus gitu. Sudah terjepit, gerak. Kalau udah gerak, kalau nggak gerak gak pola kan itu. Kalau nggak gerak gak pola, itu jelas itu. Pakai gerak terus. Maksudnya begitu. Yakin, tawakal, ikhtiar. Tawakal gak ono yo. Sopo sing ngongkon ikhtiar? Tidak ada Allah di situ. Hampa. Pikiran dipenuhi dengan prasangka-prasangka negatif tok di sini. Kalau tidak ada tawakal di situ, tidak melibatkan Allah di situ dalam ikhtiarmu. Makanya tawakal, yakin, ikhtiar satu paket. Orang Muslim ngomong tawakal gak gerak belas dia ngomong. Aku bagian ikhtiar apa? Dongo ki ikhtiarku ya. Ya begitu sih. Makanya kalau ada ngomong Islam itu terbelakang tidak salah pemahaman. Itu pemahaman bukan Islam moderat. Islam Jabariyah ya, kalau Jabariyah. Kalau Jabariyah ya tawakal itu dong, sapa paringnya Allah kan. Nanti rezeki datang sendirian. Tapi kalau
Islam moderat ya begini. Tawakal, yakin, ikhtiar itu tetap jalan gerak. Diumpamakan seperti apa? Seperti burung. Burung punya istri, punya anak. Siapa yang ngasih makan anak istrinya? Suaminya. Berangkat pagi, pulang sore. Nggak bawa pulang, apa ini? Caranya mangani, burung kalau ngasih di apa parungnya, Paruh. apa tujuh Ya, paruh. dia bawa untuk makan, kasih makan anak. Bukan dia menimbun, bukan. Kalau menimbun onta kalau tapi diistilahkan rezeki ini burung ya, bukan binatang buas, bukan raja wali, bukan elang, bukan gagak dan seterusnya. Burung-burung yang haram dimakan. Tapi kalau atoir itu spesifik, burung yang bagaimana? Yang halal adanya. Burung yang halal. Ciri-cirinya burung halal ya? Ciri-ciri burung yang halal ya, jalannya seperti ayam, tidak punya taring kakinya. Kalau memakan makanannya itu tidak disiksa, tidak di apa, tidak di capi-capi. Dagingnya enak. Ya, tidak dicapi-capi. Jadi kalau ada burung yang jalannya seperti ayam tapi bertaring, Entah. jalannya itu tidak lompat-lompat, ya kan? No. Jalannya seperti ayam, 1, 2 kiri kanan kiri ada, tapi dia bertaring. Ya, berarti bukan atoir, dia termasuk haram. Termasuk haram. Ya, burung itu ciri ini burung-burung seperti itu. Burung gemuk itu jalannya ya burung gemuk seperti ayam, ding 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 ding. Jalannya cepat, bukan lompat-lompat seperti kata. Kalau mau burung yang lompat-lompat seperti kata itu sudah haram. Yang dimakan atoir, kayak merpati, burung merpati itu berangkat berangkat pagi, pulang sore. Burung perit. Kenapa Rasulullah mengkiaskannya itu pada seekor itu burung punya hati yang lembut. Maknahu yatabu awalan nahar khisaman ay dhamiratul butun minal ju' wa tarji'u akhnar bitonan ay mumtali'atul butun. Khisaman itu dhamiratul butun minal ju' ya rasulah. Bitonan itu mumtali'atul butun, penuh perutnya. Itu mungkin yang bisa kita ambil pelajaran hari ini, bahwasanya orang yang bertawakal hak tawakuli. Nah, hak tawakuli sekali lagi ya, hak tawakuli yo ning pikiran iki lho gak ono selain Allah. Mung Allah, gak ono iku rekening koran, gak ono saldo penuh, gak ono. Orang ono jeragan gede, gak ono jeragan cilik, ono emang Allah. Jadi tidak menggantungkan pada makhluk. Iku butuh proses. Boleh tawakal ya, ketika terjepit muncul. Minta istilahnya itu tadi digambarkan ketika Rasulullah seperti itu, ditampakkan tawakal, ditampakkan bahwasanya Allah itu peduli pada makhluk. Yang tawakal, peduli, menjaga. Ya, orang yang seperti itu akan nampak itu ketika terjepit. Jadi zaman posisi terjepit, Rasulullah di dalam surat di Al-Quran itu menyebutkan innallaha ma'ana. Itu kenapa sih? Innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah terjepit untuk meyakinkan umatnya bahwasanya kita itu punya Allah. Innallaha ma'ana, bukan bersamaku, bukan, tapi innallaha ma'ana. Jadi Allah membersamai kita, Allah selalu membersamai kita. Gak usah direk, istilahnya menyemangati arek-arek, menyemangati
para sahabat itu saiki nek terjepit nyambung apa aku saldo nek ngomong Allah rasa malu nih mungkin muncul kok koyo on sok kan gitu ya sok kondang sampean Allah. Aku kerja ini bukan karena kamu, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Kemudian ketemu orang si A, si B, si C dan seterusnya, suka tidak suka, itu pasti kan dihadapi. Tapi dalam hatimu ya, kabeh iki padha ya makhluk kabeh. Nggih. Jadi gak ono rasa khawatir, gak ono rasa wedi. Kon menteri, kon juragan, kon bupati, kon kepala dinas, kon juragan gede, gak ono dipodo kabeh. Yang membedakan apa? Awan dip, semua penonjol kan kita punya Allah. Nengati tapi coba, coba gapro, bawa nanti gapro bang. Coba kabeh, juga nengati ya. Jadi posisi tawakal itu terus kita tancapkan dalam hati kita, dalam setiap aktivitas kita. Wah, wis tawakal, tapi kok gak hasil harus berpikir baik ya, berbuat yang baik, melakukan kegiatan yang baik, tapi kok yo hasilnya kok gak api kan? So, Hasilnya gak api Pak. Islam menuntun kita untuk apa? Bersabar. Tawaduk ilmu lo kurang, tawaduk mbek sing gawe urip iku kurang. Sabar. Sabar itu tawaduk. Kamu berserah dirimu, menghormati kok berkhidmatmu kurang. Kan ngerti. Gimana nih itu? Oh, ternyata wis tawakal, wis yakin, wis berbuat baik, berkata baik, hasilnya bagus. Ya bersyukur, coba pangan dhewe rek, ya kancane akeh kan. Bersyukur, tanggane ya ono sing kurang beruntung. Gitu. Jadi nek tawakal ditaruh di hati Allah, hasilnya kan nggak kemudian hasilnya api itu gak eling apa, nah hasilnya elek gue eling apa-apa kan iki. Rata-rata rugi ngomongin sak RT krungu ya nek dibodoh sak RT tapi nek untung dibanding. Aku umum akeh ngono. Ketika sukses kabeh wong krungu ya tapi gak kecipratan hasilnya. Bisa aja krungu tapi hasil gak kecipratan blas. berbumpis ya. Itu persoalan. Berarti nilai-nilai akidahnya, nilai-nilai beragamanya harus dibentuk lagi. Fungsinya ngaji itu ya begitu. Fungsinya ngaji. Aku sih ngaji Pak, tapi pekerjaan kok tambah sepi, jodoh gak oleh-oleh, ya. Gak lulus nih kuliah. Jadi aku sih ngaji Pak, harus berpikir positif. Wis bertawakal, wis berbuat baik, wis ngaji bareng bukan? Ngaji bareng ngaji. Islam menuntut apa? Ya sing sabar, proses membentuk pribadi yang kuat, yang kokoh itu sabar. Mungkin arahnya itu begitu. Rasulullah wis berbuat apik, ya, gak pernah berbuat maksiat. Diuji kok gak? Melakukan hidupnya susah. Bantalannya kasur belarak kurma susah. Abu Jahal, Abu Lahab kasur spring bed ASEAN. ASEAN misalnya Gitu ya. ngemet gitu. Nek sampean ngomong wis ngaji kemudian lunak utai gak lunas bosalano pengajian nih, itu masalahmu gak tuntas. Itu cara berpikirmu berpikir rusak, cara berpikir yang rusak. Kalau mau ditelaah lebih dalam ya gitu, jadi mengarahnya tidak sampai berangkat ke rolak songo positif ya, tidak sampai
kufur atas nikmat yang sudah diberikan. Begitu guys, jadi biar biar lempeng ngajine lho. Sing wis ngaji ya ngaji re, sing urung iki nang berangkat ngaji. Bang, ojo live tok rek. Live itu hanya mendapatkan 50%. Iki lho arek lho delok kabeh Pak. Live itu hanya mendapatkan 50%. Jadi yang 100% full itu ya hadir di pengajian. Malaikat itu hadir di majelis, bukan di online, bukan di live. Jadi malaikat itu hadir di majelis zikir. Majelis zikir apa? 50% aku Majelis ilmu. Iya malaikat lek sangka langit ngono ya apa ya? Mah, mau nekani sampean aku tak lihat kok datang sampean ngono ya. 50%, 30% Mas. Gak oleh Ilmune iku gak disertai malaikat ya kurang sip gitu. Harus 100% biar full. Begitu guys, mudah-mudahan ilmu yang kita diskusikan, kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah tauhidan kita, bisa menambah keyakinan kita, bisa menambah ketawakalan kita kepada Allah semata. Kemudian apa? Yarzuqukum kama yarzuqut thair. Allah pasti akan membalas dan memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل صلاة تنجينا تقضي لنا بها الحاجات والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتفضلنا بها الصلوات خير اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وأسرتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا غير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم أكثر أموالنا وأولادنا واجعلنا من أهل الجنة يا الله اللهم أكثر أموالنا وأولادنا واجعلنا من أهل الجنة يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau ada yang bisa didiskusikan, didialogkan, monggo. Yang masih ada unek-unek. Iya. Betul. Betul. Terakan.